yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jenis-jenis etika di sini ada dua. Yang pertama yaitu etika ekologi dangkal. Apa sih yang disebut dengan etika ekologi dangkal? Yaitu pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana kepentingan manusia. Yang kedua ada etika ekologi. Nah, etika ekologi di sini menekankan pada manusia sebagai bagian dari alam. Yang kedua, alam harus dilestarikan dan tidak boleh dikuasai oleh manusia. Yang ketiga yaitu mengutamakan tujuan jangka panjang dari ekosistem. Nah, contoh-contoh dari etika contoh-contoh dari etika lingkungan di sini yaitu misalnya di Bali. Di Bali itu tidak diperbolehkan menebang pohon sembarangan. Karena apa? Pohon-pohon tersebut digunakan sebagai tempat tinggal roh nenek moyang mereka, sehingga terlihat pohon-pohon di Bali itu di diberi kain putih atau sarung kotak-kotak sebagai tanda pengeramatannya. Yang kedua di Kecamatan Batik Pemalang itu ada hutan yang masih banyak monyet di sana. Nah, dipercayai di daerah ini bahwa barang siapa yang merusak hutan maka mereka tidak akan bisa kembali ke daerah asalnya. Nah, jadi hal-hal tersebut diagungkan oleh penduduk setempat dan para pendatang atau turis baik domestik maupun mancanegara juga harus mempercayai hal tersebut selama dia berada di tempat itu. Hal tersebut merupakan kearifan lokal yang berupa mitos yang dipercayai oleh warga setempat, diwarisi dari nenek moyang melalui sejarah lisan, sejarah ilmiah. Adanya faktor seperti di atas tadi apabila kita rajut dan berdayakan akan sangat bermakna dalam upaya pembentukan etika lingkungan itu sendiri. Nah, selanjutnya prinsip dari kearifan lokal akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin melanjutkan penjelasan tentang konsep etika dan prinsip etika lingkungan. Yang saya mau jelaskan yang pertama yaitu prinsip etika lingkungan. Adapun etika lingkungan itu berasal dari dua kata yaitu etika dan lingkungan. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya itu adat ataupun kebudayaan. Sedangkan lingkungan ialah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan. Etika lingkungan dilakukan dengan cermat supaya keseimbangan lingkungan terus terjaga. Etika lingkungan hidup sebagai refleksi tentang norma, nilai, dan prinsip moral. Prinsip etika lingkungan sendiri ada 9. Yang pertama yaitu sikap hormat terhadap alam. Artinya prinsip dasar yang dimiliki oleh seorang manusia untuk menjaga alam yaitu menghormati alam sekitar dan sumber daya alam yang ada. Yang kedua yaitu prinsip tanggung jawab. Prinsip ini bukan hanya individu namun bersifat kolektif yang menuntut manusia untuk mengambil prakarsa usaha dan kebijakan dengan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga sumber daya alam dan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu solidaritas. Prinsip ini membangkitkan rasa solidar, perasaan sepenanggungan dan alam dan dengan makhluk hidup sehingga mendorong manusia untuk menyelamatkan
untuk menyelamatkan lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu kasih sayang dan kepedulian. Prinsip ini bersifat satu arah menuju yang lain tanpa mengharapkan balasan, tidak didasari kepentingan pribadi. Yang kelima yaitu non-harm. Artinya tidak merugikan ataupun merusak alam, karena manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam itu sendiri. Yang keenam yaitu prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Artinya konsumsi dan produksi harus dibatasi di era modern ini, apalagi karena sifat manusia sendiri ingin menguasai sepenuhnya apa yang diinginkan dalam hatinya dan dikehendakinya. Jadi harus bersifat sederhana dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Yang ketujuh yaitu prinsip keadilan. Berbicara terhadap akses yang sama bagi semua kelompok, baik individu, kelompok, dan anggota-anggota kelompok tersebut. Dalam melakukan kebijakan pengelolaan pelestarian dan dalam menikmati hasil alam yang ada. Yang kedelapan yaitu demokrasi, didasari terhadap berbagai jenis perbedaan keanekaragaman yang ada. Prinsip ini berkaitan terutama dalam pengambilan kebijakan dalam menentukan baik buruknya alam dan sekitarnya. Yang kesembilan yaitu prinsip integritas moral. Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral dan memegang teguh terkait dengan sumber daya alam. Jadi prinsip etika lingkungan fungsinya yaitu untuk menjaga, melestarikan dan mengelola alam yang ada, supaya generasi selanjutnya masih bisa melihat dan merasakan apa yang kita rasakan untuk saat ini.